Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Dan pertanyaan saya sebenarnya satu, apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Pemirsa, debat perdana calon presiden 2024 yang digelar KPU menuai sorotan publik. Dari adu gagasan, saling sindir hingga saling serang tersaji. Lalu di antara Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo, siapa yang unggul dalam debat? Kami akan langsung membahasnya bersama anggota Timnas Pemenangan Anies Muhaimin atau Amin, Effendi Hoiri, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, Herman Khairon, serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Deddy Sitorus. Selamat malam semuanya. Selamat sore. Baik. Kita akan membahas terkait dengan debat kemarin begitu yang semua rasanya ada di sana begitu ya. Gagasan yang juga menarik, kemudian tanda kutip saling serang juga menarik. Tapi kita akan mulai perbincangan hari ini dengan saya akan memutarkan cuplikan debat yang mengangkat tema soal demokrasi dan oposisi berikut ini. Kita akan dengarkan bersama-sama. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing.
Baik, usai saling menyangga, Capres Anies Baswedan kembali memberikan komentar yang menyebut Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, kita akan membahasnya. Saya ingin ke Gus Coy terlebih dahulu. 3 hal yang disorot begitu tadi oleh Anies Baswedan terkait dengan penguatan demokrasi adalah kebebasan berbicara, oposisi yang bebas mengkritik untuk menyeimbangkan pemerintah, dan juga adanya proses pemilu yang jujur, adil, dan juga netral. Kalau tadi dari pihak Prabowo mengatakan ini berlebihan begitu. Tetapi apakah memang sebegitu memprihatinkannya 3 hal ini di masa pemerintahan saat ini, Gus Coy? Saya kira itu fakta ya, bukan klaim yang mengada-ada. Dan itu hari ini dimuat juga di Tempo bahwa apa yang disampaikan Mas Anies, klaim-klaim itu benar. Itu fakta, itu. Jadi bukan klaim yang tidak benar. Itu hari ini kan itu ada dimuat di Tempo itu, majalah Tempo. Kemudian dicari data-datanya. Yang dilakukan, yang disampaikan Mas Anies itu mengada-ada, fiksi, atau ada data, ternyata semuanya ada datanya. Jadi 3 atau 4 soal yang disampaikan tadi itu adalah pakai fakta, pakai data, bukan hanya klaim. Nah, oleh karena itu maka itu harus diangkat untuk menjadi cermin bagi kita semua. Adapun Pak Prabowo menyangga, ya wajar aja karena dia sedang berada pada support presiden. Jadi ya apapun yang dilakukan oleh presiden pasti dianggap benar meskipun tidak benar, gitu ya. Karena sedang berada di sana. Tidak semuanya benar tapi dianggap benar. Itu ya kita anggap wajar aja. Oke. Nah, oleh karena itu maka perdebatan semakin tajam, perdebatan semakin menukik, gitu ya. Itu saya kira makin bagus. Karena rakyat supaya terbuka, rakyat supaya tahu semua. Selama ini banyak sekali yang mungkin klaim yang tidak berdasar atau banyak hal yang sesungguhnya harus dibuka tetapi ditutup-tutupi. Saatnya. Jadi momen perdebatan calon presiden ini penting karena semuanya harus diangkat dan itu kemudian para presiden, calon-calon presiden menyampaikan gagasan-gagasan barunya untuk Indonesia masa depan. Saya kira itu harapan kita semua. Baik, saya ingin ke Pak Herman. Pak Herman, kalau kita melihat tanggapan begitu dari Prabowo terkait dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, kemudian mengaitkan terkait dengan Pilgub DKI Jakarta. Apa sebenarnya kaitannya antara pernyataan Anies terkait dengan kebebasan berbicara, fungsi oposisi, dan juga Pilpres dengan kondisi saat ini begitu, dengan tadi dikatakan dibandingkannya dengan Pilgub yang lalu? Kan kondisinya berbeda begitu, pemetaannya sudah berbeda. Ya, pertama tentu kami bangga ya. Pak Prabowo tadi malam sangat sabar, bijak, meskipun diserang dan secara individu Pak Prabowo juga diserang gitu ya. Dengan pernyataan Anies mengkorek terhadap persoalan pribadi yang belum tentu benar, yang belum tentu kebenarannya. Karena itu dinyatakan tanpa fakta dan bukti-bukti yang bisa dibuktikan secara verbal ataupun ada saksi ataupun barangkali ada jejak digital ya tentang bagaimana Pak Prabowo tidak tahan beroposisi. Ini menurut saya sudah menyerang pribadi. Tapi Pak Prabowo dengan sabar, dengan bijak saya kira menjawab dan bahwasanya benar. Waktu itu Mas Anies tidak akan bisa jadi gubernur kalau proses demokrasi di Indonesia dikebiri, kalau proses demokrasi tidak terbuka, kalau proses demokrasi kemudian tertutup dan bahkan kemudian tidak ada celah untuk orang lain bisa memimpin Jakarta, ya Mas Anies tidak akan menjadi
gubernur. Ya benar, faktanya memang begitu. Dan Baik. bahwa faktanya bahwa Anies juga didukung oleh Pak Prabowo melalui Gerindra juga ya betul gitu. Jadi ini fakta justru, jangan dibolak-balik. Dan bahwasanya kemudian Pak Prabowo mengkaitkan dengan pertanyaan ataupun penjelasan Anies terkait dengan proses demokrasi, ya begitulah demokrasi yang terbuka. Bahkan disampaikan pada waktu itu justru Pak Prabowo sedang berada di luar kekuasaan, melawan kekuasaan. Tuh bisa gitu Mas Anies menjadi gubernur. Nah ini adalah fakta yang harus kemudian ya jangan dibolak-balik, bahwa kemudian menyerang secara pribadi. Dan Pak Prabowo ini menurut saya menunjukkan karakter originalitasnya. Bagaimana Pak Prabowo tetap tegas, tetap programnya juga disampaikan secara tegas, jelas, singkat, dan kemudian bisa menjawab tidak bertele-tele. Dan kami rakyat rasanya mengertilah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Oleh karenanya menurut saya debat ini semestinya kalau adu gagasan ya jangan menyerang gitu. Dan memang kalau melihat bagaimana Pak Prabowo begitu bijaknya mensikapi apa yang menjadi tudingan dan kemudian serangan-serangan yang membabi buta tersebut, saya kira ya itulah di luar etika gitu. Apalagi kalau berbicara persoalan etika. Ya kalau jadi ada etika merasa ya, ada serangan yang etika membabi buta santun. begitu ya terhadap Prabowo dalam debat Menurut saya- kemarin begitu ya, Pak Herman? Ya menurut saya Pak Prabowo menunjukkan karakter yang luar biasa dan rakyat memberikan simpati lah terhadap Pak Prabowo. Oke, saya sekarang ingin ke Pak Dedi karena waktu kita juga sebentar lagi harus break. Ini Pak Dedi kalau kita melihat Ganjar tampaknya tidak ingin ikut terlibat kemarin ketika saling serang antara Prabowo dan juga Anies Baswedan begitu dan mengambil seperti aman saja ya. Statementnya oposisi nggak oposisi, yang penting ini kan soal kepentingan saja. Sebenarnya kepentingan siapa? Kan kalau kita berbicara demokrasi kan kepentingannya untuk rakyat juga. Ini maksudnya seperti apa? Maaf, Pak Dedi mungkin audionya boleh dibuka terlebih dahulu, masih dalam kondisi mute. Ya itu kan karena Anda mengambil sepenggal kutipan, tidak keseluruhan konteks ya. Kalau dibandingkan tadi pernyataan Anies yang panjang lebar, Anda kan cuma ngambilnya bagian soal kepentingan. Silakan jelaskan gitu, kan? Pak Dedi. Ya makanya saya mau jelaskan, Pak Ganjar kan menjelaskan bahwa yang esensial dalam demokrasi itu adalah keberadaan partai politik. Oleh karena itu tugas partai politik menjadi penting di dalam melakukan rekrutmen pemimpin, ya, di dalam merumuskan kebijakan, dan memang pada akhirnya perilaku demokrasi di kita ini, dan itu sudah dibuktikan pada pemilu kali ini, oposisi nggak oposisi itu ya tergantung kepentingannya. Misalkan kemarin Nasdem ada di kubu pemerintahan, kemudian memilih Anies lalu keluar dan menjadi berseberangan gitu kan, sehingga yang 9 tahun baik setelah pindah tempat ke kubu yang lain, maka yang lain pada saat bersama juga jadi buruk nih. Sama juga Pak Dedi, maaf sekali saya harus potong dulu karena kita harus mengikuti azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Setelah azan kami akan berikan kesempatan untuk melanjutkan. Dan pemirsa kami akan kembali usai azan maghrib berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.